adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 31 Januari 2021. Hari Minggu biasa keempat. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mengajar kami, untuk membawa kami kepada keselamatan. Semoga berkat pengajaran yang penuh kuasa, kami semakin terbuka dan memusatkan perhatian pada sabda-Mu yang akan membawa pengudusan bagi hidup kami. Biarlah kami boleh juga melaksanakan sabda itu, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga kami bawa untuk saudara-saudara kami lainnya, demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Di Kafarnaum setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Kafarnaum. Kafarnaum adalah desa Petrus, tidak jauh dari pantai, ya mungkin hanya sepelempar batu. Dari sana, dari rumah Petrus yang sekarang menjadi gereja, tidak jauh adalah sinagoga, tempat ibadah orang-orang Yahudi. Maka digambarkan Yesus datang ke sana, mengajar tentang kerajaan Allah, tentang kasih Bapa, tentang apa yang harus kita buat dalam hidup kita. Dan ternyata bertemu dengan seorang yang kerasukan. Tentu orang kerasukan di luar kemampuan dirinya, ngomel-ngomel bisa. Tetapi yang dikatakan pada saat ini adalah, "Apa urusanmu dengan kami?" Artinya, kenapa ngurus saya? Biar saya tinggal di tempat orang ini. Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami. Takut dia. Aku tahu siapa engkau. Setan pun tahu tentang Yesus. Masa kita sebagai orang yang normal tidak mengenal, tidak mau mengenal Yesus. Karena itu dalam cerita tentang penyembuhan orang yang kerasukan ini, ingin menyatakan bahwa kuat kuasa Yesus bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa. Karena itu Roh Kudus meneranginya, sehingga kita kenal dengan faham Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang mana Yesus bisa mengusir semua kejahatan dan kegelapan karena dia adalah Putra Allah. Kalau misalnya kita mempunyai pengalaman seperti ini, maka kita jangan takut, kita datang kepada Yesus. Lalu apa bedanya dengan orang yang kerasukan dengan stres? Orang kerasukan itu kalau dipencet hidungnya semakin keras,
Tetapi orang yang stres dia akan membuka mulutnya. Nah, kalau dia dipencet hidungnya semakin dalam, pukul saja pipinya. Dalam nama Yesus keluarlah, pasti dia akan keluar. Tetapi kita sering takut. Karena itu mari saudaraku terkasih, jangan kita suka melamun. Ya, kalau kita suka melamun, nanti kemasukan roh. Karena itu berpikirlah, ya, menggunakan akal yang sehat dengan segala macam aktivitas dan selalu harus diisi di kepala. Ya. Doa, karya, dokar, doa, karya, dokar, sehingga dengan demikian kita tidak kosong pikiran kita. Apa ya habis ini, apa ya habis itu. Jangan kalau makan, habis ini makan apa ya, habis ini makan apa pada masa COVID ini ya. Nanti sebulan pulang orang teman-teman mengatakan, wow, kok sekarang jadi jumbo. Ya itu karena makan, habis ini makan ini, habis ini makan ini, habis makan ini dan sebagainya. Coba yang harus kita isi adalah aktivitas mana yang kita lakukan dalam sehari 24 jam. Terutama ketika kita mengalami masa COVID, di mana pada masa COVID kita tinggal di rumah. Mari saudaraku terkasih, kita menggunakan waktu kita dengan sungguh baik, sehingga waktu itu tidak terbuang-buang. Juga waktu kita adalah waktu Tuhan. Maka kita menggunakan waktu 24 jam senantiasa untuk memuliakan Dia, mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, sehingga hari-hari kita penuh dengan berkat yang berkelimpahan. Makan apapun yang sederhana dapat kita rasakan kalau kita makan dengan rasa syukur. Mari kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan sehingga kita tidak terjerembab dalam kegelapan. Kita tidak terjerembab menjadi budak setan. Kita tidak terjerembab karena setan hadir di dalam langkah-langkah kita. Melainkan yang harus kita buat adalah biarkanlah terang Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita sehingga kita betul-betul merasa hidup ini bagaimanapun beratnya, ada Tuhan yang senantiasa di samping kita memberikan spirit, memberikan dukungan, ayo jalan, maju. Pasti pada waktunya semua selesai. Selamat pagi, semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.